Bu Mut, bisa kita mulai? Ya, silakan Bapak dimulai, Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, selamat siang. Jumpa kembali, salam sehat untuk semua. Di pertemuan kedua kali ini, Ibu dan Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya, Ibu dan Bapak semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, ini meeting kita direkam ya, direkam. Jadi silakan Bapak dan Ibu ramaikan chatnya, Bapak dan Ibu ramaikan chatnya dengan chat Bapak dan Ibu. Karena semua proses yang ada di sini semuanya kita rekam di kelas kita. Oke, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Mudah-mudahan kegiatan siang ini sampai selesai dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu luar biasa. Bapak dan Ibu, bagaimana siang ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam tetap sehat, tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di siang ini semangat ya, Bu Mul, semangat kita. Ya, semangat semuanya. Semangat. Oke, Ibu dan Bapak, kita baru ada 39 nih yang sudah join. Oke, kita doakan teman-teman yang tidak bisa join dan semuanya ada dalam keadaan sehat juga ya. Mungkin ada kesempatan lain ya. Oke, Bapak dan Ibu, sini kita akan mencoba mereview ya. Mereview terkait dengan kegiatan tugas-tugas yang kemarin. Bagi Bapak dan Ibu yang terlambat, nanti kita bisa lihat bagaimana prosesnya ya Bapak dan Ibu. Tugasnya kemarin kan ada 3, Google Doc ya, kemudian mengelola data, kemudian Google Slide dan Google Form ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sudah biasa lakukan Bapak dan Ibu, udah lama sebetulnya tugasnya, hanya 20 menit selesai. 20 menit selesai Bapak dan Ibu, mudah sekali. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum mulai saya pengen tahu Bapak dan Ibu testimoninya coba ditulis Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mengerjakan tugas, bagaimana Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu tur dalam menu-menu yang ajak Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu testimoninya ditulis di Bapak dan Ibu. Yang sudah mengerjakan tugas saja ya. Dengan akun belajar ID ini bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan dituliskan Bapak dan Ibu testimoninya Bapak dan Ibu di chat Bapak dan Ibu setelah Ibu mengerjakan tugas dan menggunakan akun belajar ID ini Bapak dan Ibu. Ayo Bapak dan Ibu. Oke, alhamdulillah. Jadi menjelajah di fitur Google, ada beberapa yang tidak tahu jadi tahu. Oke, mudah-mudahan ya kita semakin tahu ya. Ini di sholat dulu. Oke, lagi aja ya. dan Bapak, bagaimana? Silakan testimoninya Bapak dan Ibu. Bapaknya di sekolah. Bapaknya di sekolah. Oke, penggunaan akun belajar ID luar biasa. Fasilitas semuanya komplit dan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan guru dalam PJJ. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Akun ini memang paket komplit ini buat kita ya Bapak dan Ibu. Agak bingung awalnya karena masih agak awam, apalagi mengenai insert video sampai kesulitan. Alhamdulillah, paling sharing kita jadi bisa ternyata ya Bapak dan Ibu. Oke. Oke, dari Bu Sri Wardani.
Setelah mengerjakan tugas, terasa masih banyak ilmu yang harus terus saya pelajari. Dan dengan menggunakan akun belajar ini terasa lebih nyaman. Alhamdulillah, semangat belajar semakin terus baca. Oke, mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu, akun ini adalah akun free gratis yang bisa dimanfaatkan kita tanpa terbatas, Pak. Jadi tidak ada batas waktunya ya. Jadi ini adalah akun Google Premium, Bapak dan Ibu ya. Sayang sekali kalau kita tidak dimanfaatkan. Wah, banyak sekali ini testimoni. Oke, saya baca lagi dari Bu Hayatun. Banyak sekali fitur yang saya pelajari dan ada kepuasan sendiri ketika sudah menyelesaikan tugas. Dan sangat mendukung dalam proses pembelajaran baik saat online maupun bisa diaplikasikan seterusnya. Oke. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, minggu lalu kita sudah menugaskan tentang kelas kolaboratif ya. Jadi kolaboratif itu tujuannya apa Bapak dan Ibu? Itu ada Google Doc, Google Slide ya, Google Form. Ternyata Bapak dan Ibu, kita bekerja dengan teman-teman guru yang lain tidak perlu kertas ya, tidak perlu kertas. Kita bisa berkolaborasi langsung. Kita bisa saling mengedit Bapak dan Ibu ya, luar biasa. Ketika kita membuat Google Form Bapak dan Ibu, oke, saya mute-kan dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, salah satu contohnya ketika kita mau membuat Google Form, selama ini Bapak dan Ibu kalau kita membuat Google Form, datanya dimiliki oleh teman kita yang memiliki Google Form Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu, Google Form yang kita buat itu bisa dikolaborasikan. Hasilnya bisa dibagikan bersama-sama. Jadi dalam satu data Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi ya. Jadi kalau selama ini kita membuat soal kuis di teman kita susah mengaksesnya, kita susah mengeditnya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ternyata Bapak dan Ibu Google Form itu bisa diberikan, bisa dikolaborasikan, malah kita bisa ikut menjadi editornya di sana Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa mengakses hasilnya juga bersama-sama. Di Google Doc juga sama Bapak dan Ibu, Google Slide juga sama, kemudian di mengelola data juga sama Bapak dan Ibu. Nah, di minggu ini Bapak dan Ibu kemarin kita sudah mengajak Bapak dan Ibu untuk tur ke kelas kolaboratif, kelas kerjasama menggunakan akun Belajar ID. Cuma Bapak dan Ibu, kemarin saya lihat masih banyak yang belum menggunakan akun Belajar ID nih Bapak dan Ibu. Jadi ada yang masih menggunakan Gmail, agak kesulitan bagaimana masuknya, membedakannya Bapak dan Ibu. Nah, nanti kita akan coba didemokan ya Bapak dan Ibu, bagaimana supaya di laptop kita dua akun ini aktif. Nah, oke, baik Bu Murwati, itu mungkin sebagai pembuka awal Bapak dan Ibu, boleh saya bacakan lagi testimoninya yang lainnya. Oke, Ibu Dian, awalnya terasa sulit, terutama saat membuat catatan kaki berupa website katanya. Banyak fitur yang baru yang saya ketahui ada di Google Drive. Oke, ya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian ada lagi, seru karena masih banyak yang belum tahu, terutama Google Slide. Bismillah, semoga kedepannya bisa menggunakan fitur Google lebih baik lagi. Oke, keren ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang Bapak dan Ibu, saatnya Bapak dan Ibu migrasi data ya. Migrasikan data yang ada di laptop kita, pindahkan ke akun Google ID Bapak dan Ibu. Jadi kita di mana saja, kapan saja, kita siap untuk membawa data, tidak usah data itu dibawa-bawa Bapak dan Ibu. Jadi dengan akun itu Bapak dan Ibu, data-data pekerjaan kita, data-data tugas kita, data-data sekolah kita bisa disimpan dalam satu akun itu Bapak dan Ibu.
Luar biasa Bapak dan Ibu, luar biasa keren ini akun ya. Nah, kemudian untuk kepentingan kita di sekolah tentu sangat mendukung sekali ya Bapak dan Ibu. Kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa, wah, luar biasa pokoknya Bapak dan Ibu ya. Oke, yang lainnya. Oke. Bapak dan Ibu, bagaimana tugasnya sudah selesai atau belum? Yang tugas sesi 2-nya belum, Pak Haji. Oke. Baru Yang bikin doang. sesi 1 dulu, Pak. Oh, sesi 1. Oke. Oke. Nanya yang tugas sesi Saya 2. belum Pak Iya. Haji karena ketinggalan waktu hari pertama. Oke. Baik, nggak apa-apa Bu. Ketinggalan masih ada waktu. Kita kerjakan. Nggak lama kok Bu, paling 10 menit, 15 menit juga. Selesai. Iya, jadi kita nanti sama-sama buku ya, Bapak Ibu, Kalau boleh sama-sama. usul Pak, video yang kemarinnya masih bisa diakses lagi nggak? Kami akses lagi nggak? Bisa. Rekaman yang kemarin ya. Pertemuan. Ada di Google Classroom Bu. Ya. Di Google Classroom. Terima kasih Pak. Oke. Nah, Bu Mur, silakan mungkin mau didemokan yang kemarin dari mulai Google Doc ya, kemudian Google Form dan Google Slide ya. Silakan Bapak dan Ibu. Saya sudah siapkan. Nanti kita sama-sama ya Bapak dan Ibu. Oke ya, kemarin Bapak Ibu, ternyata kemarin yang mengumpulkan itu banyak sekali ya. Ada yang sudah saya kasih nilai, saya kembalikan lagi, serahkan lagi, saya beri nilai lagi, kembalikan lagi, serahkan lagi. Waduh, hebat benar ini ya perjuangannya ya. Ingin benar-benar pengen 100% menyelesaikan tugas gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi saya acungin jempol untuk Bapak Ibu yang seperti itu ya. Selalu berusaha untuk memperbaiki, untuk merespon komentar yang saya berikan di tugas di sesi pertama kemarin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tugasnya ada yang belum saya koreksi, belum saya lihat karena memang banyak sekali ya. Jadi sabar saja, nanti setiap tugas yang diserahkan oleh Bapak Ibu akan dikoreksi oleh kami ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin tahu apa hasilnya, ketika dikembalikan nilainya berapa, kemudian hasilnya ada catatan apa tidak, Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya. Di slide-nya itu di sebelah kanan itu biasanya ada catatan komentar. Komentarnya apa? Nah, itu dibaca. Kalau komentarnya misalkan contohnya saja ya, ada yang saya beri komentar belum sesuai dengan petunjuknya. Lihat petunjuknya apa, disuruh apa. Nah, itu ya. Kadang-kadang disuruh membuat satu komentar. Nah, satu komentar kemudian ditugaskan atau menyebutkan nama saya dan nama Pak Taufik di komentar tersebut. Banyak yang hanya menyebutkan nama kami saja gitu ya, komentarnya belum ada. Komentar satu kata nggak masalah ya, tolong dikoreksi, nah misalkan seperti itu nggak apa-apa, atau siap ini hasil kami, nggak apa-apa, seperti itu ya. Yang penting ada komentarnya. Kebanyakan salah di situ banyak sekali. Disuruh membuat satu komentar tapi komentarnya kosong, hanya langsung Taufik Rahman @isru.belajar.id, banyakan seperti itu, atau @srimurwati@isru.belajar.id. Kebanyakan seperti itu. Jadi perintahnya memberi komentar tidak dimasukkan. Ada yang kesalahannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang kemarin ketika menyerahkan tugas, permintaannya pusat bantuan Google dan Drive ya, dan Google Drive. Nah, kebanyakan yang diposting itu, yang di slide-nya itu hanya hanya bantuan Google saja. Ada yang seperti itu, ada yang dua-duanya itu bantuan Google saja. Jadi silakan dilihat lagi ke perintahnya itu suruh apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang dikembalikan seperti itu. Kemudian ada lagi yang dikembalikan karena salah di dalam memberikan
memberikan akses. Permintaan disuruh untuk memberikan akses edit sebagai editor, ya. Ternyata ada yang lainnya. Atau misalkan disuruh aksesnya itu memberi akses sebagai viewer atau sebagai pemberi komentar. Tetapi di situ akses yang ditunjukkan itu adalah akses sebagai editor. Nah, itu. Kebanyakan di situ walaupun sepele tetapi tidak sesuai dengan perintah. Kalau perintahnya disuruh sebagai komentar, sebagai pemberi komentar, ya berarti hanya dikasih akses sebagai komentator ya, komentar ya. Komentar ya. Kemudian kalau hanya di tugasnya itu hanya diminta memberi aksesnya itu sebagai viewer, hanya sebagai akses lihat saja atau viewer, maka hanya diberi akses viewer saja. Jangan diberi akses sebagai editor. Seperti itu. Kemudian yang tidak penting lagi, yang kemarin yang saya lihat itu yang bagian konversi dan versi offline. Mayoritas Bapak Ibu itu kesalahan di situ itu karena masih menggunakan akun Google yang lama. Kebanyakannya di situ ya. Mengapa kok akses offline-nya itu nggak bisa dicentang? Ya, akses offline-nya tidak bisa dicentang. Itu sebabnya adalah Bapak Ibu pernah login menggunakan akun Google yang lama dan akses offline-nya sudah diaktifkan. Jadi kalau misalkan ingin akses offline-nya juga bisa diakses oleh belajar.id, maka yang akun Google yang lama itu di pengaturannya, di setelannya itu yang akses offline-nya dimatikan dulu. Kemudian logout, kemudian login lagi menggunakan akun belajar.id, baru bisa menceklis yang bagian offline. Oke, didemokan aja Bu, didemokan. Oke ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, yang pertama yang mengelola data di Google Drive. Nah ini Bapak Ibu ketika diberi tugas yang pertama mengelola data di Google Drive, Bapak Ibu tinggal klik file yang ini. File yang ini diklik ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Simak panduan contoh dan cara mengerjakan. Disuruh menyimak ya. Tetapi tetap saja perhatikan perintahnya. Nah, di sini yang pertama perintahnya adalah screenshot pusat bantuan Google dan buka bagian Drive. Jadi di sini cara yang paling mudah, Bapak Ibu tinggal membuka Google. Tinggal cari pusat bantuan Google ya. Pusat bantuan Google. Nah, ini cara yang termudah ya. Nah, ini bantuan Google. Bukan yang akun Google ya, Bapak Ibu ya. Jangan yang akun Google tapi bantuan Google. Yang ini. Baru kemudian di screenshot. Screenshot yang paling mudah itu menggunakan tombol print screen. Tombol print screen kalau di komputer itu tulisannya PRTSC. Nah, itu. Ada tulisan PRTSC, print screen. Itu paling mudah, tinggal klik, kemudian langsung dikopikan. Nah, ini tinggal diklik. Misalkan pakai print screen ya, tinggal diklik. Klik. Nah, kemudian dikopikan ke file tadi. Nah, ini dihapus dulu. Dihapus dulu. Kemudian baru dipastekan tadi di sini. Nah, baru selesai ya. Ini baru yang slide pertama, baru yang bantuan Google. Kemudian buka bagian Drive. Di pusat bantuan Google, buka bagian Drive. Artinya Bapak Ibu itu
membuka bantuan Drive. Cara paling mudah seperti tadi juga ya Bapak Ibu ya. Nah, Ini kan bantuan Google. Kita kembali saja. Drive. Nah ini paling mudah. Pusat bantuan Drive. Nah, diklik. Ini sudah ada tulisannya bantuan Drive ya. Sama caranya ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik print screen lagi. Print screen. Kalau nggak mau print screen juga ada tanda tombol ini. Tombolnya tombol snipping tool. Kalau pakai snipping tool di sini ada nih snipping tool. Nah, nih tanda gunting ini ya. Tanda gunting ini itu untuk memotong gambar yang kita inginkan. Misalkan mau menggunakan snipping tool, ya tinggal klik snipping toolnya ini, tanda gunting. Bapak Ibu bisa menulis dengan snipping tool, snipping ya, snipping tool. Tinggal diklik. Nah ini diklik, klik new. Kalau pakai snipping tool ya, tinggal di. Nah ini. Nah, tinggal di kotai saja bagian mana yang akan dimasukkan. Kalau sudah, lepas. Kemudian, edit, copy. Kembali lagi masuk ke slide tadi. Mana tadi? Masuk ke slide ya. Masuk ke slide. Nah, di sini, nah ini dihapus dulu. Nah, dihapus, ganti yang baru. Nah, ini sudah masuk ke miliknya Bapak Ibu sendiri. Nah, ini namanya menghapus yang lama diganti dengan yang baru. Tetap menggunakan slide yang sudah ditugaskan. Slide yang ada di masing-masing tugas kelas itu sudah saya buat untuk setiap peserta ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu itu takut keliru atau salah atau takut dipakai oleh orang lain, enggak perlu ya. Jadi ini sudah disalin ke setiap akun peserta. Jadi sudah milik pribadi. Kalau Bapak Ibu mengedit yang ini maka otomatis itulah hasil kerjaan Bapak Ibu. Jadi yang dikumpulkan jangan yang sudah dicontohkan kemudian dikumpulkan ya. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contoh slide yang ada di sini langsung diserahkan. Maka otomatis ya filenya tidak berubah karena tidak ada pengeditan. Jangan seperti itu. Tapi kalau fungsinya itu pusat bantuan ini untuk apa nih Bu fungsinya Bu? Oh iya. Ya. Pusat bantuan juga ya. Pusat bantuan Ya. itu untuk bertanya apa saja yang tidak kita ketahui tentang Google ya. Jadi misalkan kita ingin tahu misalkan kita ingin yang bantuan Google dulu ya. Bantuan Google. Nah. Misalkan kita ingin tahu misalkan apa ya? Cara menampilkan revision history. Nah, cara menampilkan revision history. Nah, ini ya. Jadi kalau di bantuan Google itu kita bisa bertanya apa saja yang kita tidak tahu. Tinggal ditulis. Nah, ini tampil beberapa menu tentang hasil yang ingin kita cari. Nah, misalkan ini, memeriksa atau mengembalikan ke file versi sebelumnya, misalkan yang ini, bisa diklik, nanti bisa keluar ya. Nah, betul. Nah, ini ya. Oke. Bapak Ibu kalau misalkan mau langsung bertanya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Selama kita live seperti ini, kalau misalkan ada yang ingin langsung ditanyakan boleh ya. Tidak perlu menunggu tayangan selesai baru ditanyakan, nanti malah lupa nanti. Jadi pusat bantuan Google ini Bapak dan Ibu itu fitur bantuan dari Google yang sangat keren Bapak dan Ibu. Jadi semua masalah terkait dengan Google Bapak dan Ibu bisa ditanya di sana.
Termasuk bagaimana cara mengupload file di Gmail, ada Bapak dan Ibu. Ada semua ya. Ada semua di sana. Jadi kalau kita lupa atau kita bingung caranya, tinggal ketik aja di panduan Google. Cara apa, terserah apa aja yang kita ingin tanyakan, bisa diketikkan di situ ya. Oke, baik. Lanjut Ibu, lanjut. Lanjut, oke. Menampilkan Google for Education dari Ibu. Google? Google. Apa? Saya yang ketiganya Bu, lanjut. Yang ketiganya. Oh, yang ketiga. Yang ketiga itu Pusat Bantuan Komunitas Google ya. Google. Nah, Ya. caranya sama ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk pengerjaan tugas, tinggal ini dihapus dulu, diganti yang baru. Ada yang bertanya? Bu Vera, kayaknya belum bertanya. Iya Bu, itu sebenarnya kalau untuk pengerjaan tugasnya sih sudah mengerti ya, tinggal mencari dan tinggal mengcopy paste saja. Tapi yang sebenarnya masih berputar-putar di otak saya itu sebenarnya kita tuh mengerjakan ini maksudnya untuk apa? Kayak misalnya saya kan pusat bantuan Google itu apa sih gitu loh. Terus kayak tadi komunitas itu untuk apa sih gitu. Jadi sebenarnya informasi tentang itu yang belum paham gitu. Oh gitu, iya. Oke, tadi yang Pusat Bantuan Google sudah tahu ya, Bapak Bu Vera ya. Jadi di Pusat Bantuan Google itu kita bisa bertanya apa saja yang tidak kita ketahui secara pribadi ya. Tanya secara pribadi ya, bukan secara berkelompok ya. Apa yang kita tidak tahu, tanyakan ke Google. Nah itu ya. Sekarang yang komunitas, bagaimana topik? Apa fungsinya? Bahkan mengetahui komunitas Google. Oke, fungsinya Ibu dan Bapak yang komunitas hampir sama dengan Pusat Bantuan Google. Tapi kalau yang komunitas, bedanya adalah jawaban dari komunitas-komunitas yang ada di Google. Jadi tempat bertanya juga, Bapak dan Ibu, coba ya, tempat bertanya juga, coba tampilkan Bu, yang tadi Bu, Pusat Bantuan. Nah, Pusat Bantuan, sama juga Bapak dan Ibu. Oke. Sudah tampil ya, Bapak dan Ibu? Belum ya? Oke, sudah Pak Upay. Sudah. Nah, Ibu dan Bapak, di sini ada dua menu. Pusat Bantuan Google. Kalau di sini Bapak dan Ibu kita ketik, misalnya adalah bagaimana cara upload file, misalnya. Nah, Bapak dan Ibu nanti di sini dijawab oleh Google. Jadi di sini ada dijawab oleh Google. Nah, bedanya dengan Pusat Bantuan Komunitas, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa komunitas. Jadi yang jawabnya adalah komunitas. Komunitas-komunitas yang memang sudah memposting postingan unggulan di sana terkait dengan masalah-masalah Google. Jadi sama Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa pilih menu di sini di Pusat Bantuan dari Google maupun dari komunitas. Intinya adalah Pusat Bantuan Google ini adalah untuk bertanya kita ketika kita kesulitan. Ketika kesulitan terkait dengan pemanfaatan Google. Jadi termasuk permasalahan yang terkait dengan Google. Bapak dan Ibu bisa tanyakan di sini kalau ada masalah. Nah, tujuannya Bapak dan Ibu, kami mengajak Bapak dan Ibu ke sini supaya kita tahu Bapak dan Ibu. Terus terang Bapak dan Ibu, saya pun belum lama tahu ya, jarang sekali menggunakan ini. Kita kadang-kadang pakai mesin pencari saja gitu ya. Nah, kalau Ibu mau lebih detail bagaimana itu manualnya dalam Google, maka Ibu dan Bapak wajib bertanyanya di sini, manual penggunaan Google. Itu Ibu dan Bapak. Pusat bantuan dan komunitas sama, bedanya adalah jawabannya saja Bapak dan Ibu. Kalau jawaban di sini adalah jawaban dari komunitas Google nantinya Bapak dan Ibu yang tampil di sini. Iya betul ya.
Kalau yang komunitas Google itu yang menjawab adalah dari komunitas, gitu ya Bapak Ibu ya. Perbedaannya hanya di situ. Oke, baik Ibu. Izin bertanya, Bapak, Ibu. Ya, silakan Pak Ade ya. Ya. Iya. Kebetulan saya kemarin mengerjakan yang sekarang dibahas ya. Dan ada beberapa file yang memang saya belum upload karena memang keterbatasan jaringan. Kemudian yang keduanya juga saya masih bingung apakah saya harus membuat slide baru atau misalkan menggunakan yang sudah ada. Bahkan di sana saya sudah buat beberapa file slide ataupun dokumen yang ditugaskan gitu. Seperti apa Pak Bu penjelasannya? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ade ya. Jadi Pak Ade, untuk penugasan itu langsung dikerjakan di slide. Kalau misalkan Pak Ade sudah mengerjakan, sudah diserahkan ke saya, misalkan sudah saya koreksi, saya kembalikan lagi. Di situ misalkan ada komentar, disuruh perbaiki, ya perbaiki lagi, kemudian diserahkan ulang, gitu ya. Jadi tidak perlu mengcopy slide, tidak perlu. Jadi perbaiki yang sudah ada komentarnya, diperbaiki, kirimkan ulang, gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Biar nanti Bapak Ibu semuanya bisa tahu semua ya cara mengerjakannya bagaimana, kemudian gunanya itu untuk apa sih gitu ya. Mau apa kok disuruh praktek men-screenshot bantuan Google, mengapa kok disuruh diminta screenshot bantuan Drive, komunitas, itu fungsinya untuk apa sih? Nah itu. Jadi di situ Bapak Ibu kan kalau sudah bisa men-screenshot berarti kita tahu sudah membaca. Jadi harapan kami itu dengan men-screenshot itu Bapak Ibu membaca isinya itu apa sih, tulisannya itu apa. Nah itu. Jadi tidak hanya sekedar men-screenshot, tapi bacalah apa yang di-screenshot itu. Betul sekali, betul. Intinya Bapak dan Ibu, selain kita screenshot adalah kita mencoba mengajak Bapak dan Ibu membaca. Sebetulnya membaca, ternyata ada menu ini ternyata fungsinya untuk ini. Nah, ada slide ini fungsinya untuk ini ternyata Bapak dan Ibu. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu dengan men-screenshot dan membaca, saya yakin Bapak dan Ibu jadi tahu ya, ternyata ada fitur-fitur ini di dalam Google ini yang selama ini kita jarang kita temui ya, jarang kita gunakan. Sama ya. Saya juga dengan umur juga sangat jarang dulu. Ternyata ketika kita punya akun ini, ternyata ada fitur-fitur ini yang bisa kita ketahui Ibu dan Bapak. Itu ya Ibu dan Bapak. Oke, lanjut. Ibu ke mana nih lanjutnya? Ke Google Drive nih. Lanjut. Atau ada pertanyaan? Bapak dan Ibu, ada pertanyaan kah di sini? Coba Bapak dan Ibu silakan kalau mau bertanya lagi Bapak dan Ibu. Wah, untuk nilai tugas ada batas minimum tidak? Oh, jawab katanya. Oke, siap. Silakan nilai tugas. Iya, Bapak Ibu untuk nilai tugas, kalau Bapak Ibu sudah memperoleh nilai 80, berarti kami sudah menganggap bahwa Bapak Ibu sudah paham terhadap tugas-tugas yang diberikan. Kalau nilainya sudah 80 ya, tapi kalau nilainya masih di bawah atau belum dinilai, berarti kami masih menganggap Bapak Ibu masih perlu belajar lagi untuk mengenal fitur-fitur yang diminta. Gitu. Jadi kalau misalkan nilai Bapak Ibu sudah 95 misalkan ya, artinya kan di situ hanya ada kesalahan kecil saja. Silahkan diperbaiki, boleh diserahkan ulang, boleh tidak. Bu, maaf Bu, kalau misalnya ada tugas hari ini, apakah dikumpulkannya dalam batas waktu hari ini atau bisa ada durasi waktu sampai kapan begitu? Soalnya kan ada tugas waktu itu. Ya, yang hari pertama kemarin apakah sudah ditutup untuk kerjaan tugas atau masih dibuka? Masih dibuka. Jadi jadi kami masih membuka semua tugas. Silakan
misalkan yang tugas pertama misalkan sudah dikirim tetapi belum dikoreksi gitu ya. Kemudian ternyata dikoreksinya ketika tugas kedua sudah dikirim. Kemudian ternyata harus ada perbaikannya, silakan diperbaiki lagi. Jadi kami itu untuk penugasan itu fleksibel sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Karena tujuan kami itu adalah agar Bapak Ibu itu bisa memahami. Tujuannya itu. Kalau misalkan belum paham, silakan bertanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu malu untuk bertanya ya. Kami siap untuk membantu. Bentar Pak Taufik ya. Betul. Siap Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk tugas batas kelulusannya ada 80 ya Bu ya. Ya. Nah, kita memang setiap tugas yang kita posting itu ada batasnya. Biasanya 4 hari ya, dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Kalau misalnya batasnya sudah habis, Ibu dan Bapak masih bisa mengirimkan. Tetapi nanti ada keterangan terlambat, nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, terlambat, tapi tetap masuk Bapak dan Ibu, tugasnya masih bisa diserahkan Bapak dan Ibu. Cuma keterangannya terlambat dari batas waktu. Kenapa kita ada batas waktunya? Biar kita disiplin step-stepnya ya. Kalau nanti disekaligus-kan bisa juga, cuma kan biar Bapak dan Ibu juga waktu luangnya bisa mencicil dari sekarang mana saja. Nah, tugasnya cuma hanya 3 pertemuan ya Bu ya, 3 pertemuan. Pertemuan kemarin pertama, kedua hari ini, dan nanti tugasnya yang ketiga. Itu Ibu dan Bapak. Oke, ada pertanyaan, apakah penyimpanan ini ada batasnya atau tidak? Oke, Bapak dan Ibu. Saya akan lihatkan Bapak dan Ibu, Google ini Bapak dan Ibu, itu Google Drive kita, Bapak dan Ibu. Nah, coba Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu tidak ada batas penyimpanan. Jadi unlimited Bapak dan Ibu ya. Jadi akun belajar ID kita ini, nah akun belajar ID itu unlimited, tidak terbatas ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyimpan data di sini sebanyak-banyaknya. Silakan migrasikan datanya di sini. Coba Ibu dan Bapak bandingkan dengan data saya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini menggunakan email pribadi ya, Ibu dan Bapak coba lihat, ini email pribadi saya. Nah, email pribadi ini batasnya cuma 15 GB. Bapak dan Ibu, 15 GB. Beda dengan email akun belajar ID. Nah, Bapak dan Ibu ada 2 ya. Nah, ini tidak ada batasnya. Ya, oke. Kemudian mau tanya nih, katanya Bu. Oke, ada lagi Kak di sini. Kalau misal pesertanya belum menggunakan akun belajar ID siswa, misalnya tampilannya sama, enggak umur dengan untuk akses fitur yang ada di Google. Oke, Bapak dan Ibu, fiturnya kalau kita menggunakan akun yang lain tentu fiturnya beda. Saya sebagai penyelenggara di sini menggunakan akun belajar ID, maka ada fiturnya lengkap Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya siswa sebagai sebagai audien ikut ke kita, ya hanya mendapatkan fitur yang tidak lengkap juga Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau di Google Meet ya, tampilannya hanya tampil fitur lengkapnya adalah di kita Bapak dan Ibu, sedangkan di siswa ya tidak lengkap Bapak dan Ibu. Kalau siswa mau menyelenggarakan pertemuan seperti ini. Nah, dulu Bapak dan Ibu, Google Meet ini kan bisa menggunakan Gmail juga ya. Nah, salah satu fiturnya adalah kita bisa merekam Bapak dan Ibu di sini. Ya, bedanya itu ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan diajak tur juga di tugas yang kedua tentang Google Meet. Oke. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Bu Putri Sumandani. Saya belum masuk komunitas, soalnya di drive saya tampilannya tidak sama dengan yang sudah menjadi komunitas. Nah ini Pak Taufik, gimana itu? Kenapa kok tidak sama? Saya belum masuk komunitas. Maksudnya komunitas apa nih Bu? Tampilan drive saya tidak sama dengan yang sudah menjadi komunitas.
Maksudnya yang mana nih tampilan yang maksudnya gini Pak, tampilan drive saya tidak sama dengan tampilan teman saya. Teman saya udah ada slide yang ada busuknya itu. Saya belum ada, apa belum nyampe atau gimana kan nggak mungkin juga kalau belum nyampe. Jadi tampilan drive saya masih yang semula, masih yang hari pertama Pak. Tugas-tugasnya masih tugas yang pertama. Oke, drive-nya. Tapi Ibu sudah mengisi tugas-tugasan akun saya waktu hari pertama kan tidak ikut karena ada tugas lain. Baru saya masuk di malam hari melihat video Bapak itu pun belum tuntas karena keburu ngantuk. Nah, dan yang saya kerjakan baru Google Form aja Pak. Saya sudah Google Form, saya sudah kirim di lembar tugas, belum ada tanggapan. Dan saya buka tadi dibandingkan dengan punya teman saya sudah lengkap, untuk hari ini pun sudah ada. Bahkan saya tadi kalender jadwal meet hari ini juga minta dari Bu Sri. Jadi tidak ada di drive saya di classroom saya tuh nggak ada. Jangan-jangan Ibu memang akun belajar ID-nya belum join di kelas ini. Saya kalau belum join di kelas mungkin saya tidak ada kelasnya Pak, Workplace itu, Workplace for Education. Ada itu, kelasnya itu sudah ada di akun ID belajar saya. Tugas-tugas yang hari pertama sudah ada. Cuman yang hari ini hanya ada daftar hadir saja. Tidak ada jadwal untuk kalender meet hari ini. Oke, loh. Harusnya ada tampil ya. Ya, saya ada. Ya, oke. Ini kasus ya. Kok bisa nggak ada? Tapi pasti Ibu sudah join ya di kelas kita ya? Sudah. Kelasnya sudah join. Saya sudah komen, sudah join. Ya, sudah lihat video Bapak waktu hari pertama. Oke. Ibu sudah lihat postingan juga berarti ya? Iya, tugas-tugasnya sudah mulai saya kerjakan tapi belum saya kirim. Oke. Cuma tidak lengkap ya Bu ya tampilannya ya? Iya, fiturnya nggak lengkap seperti yang lain. Oke, begini Bu ya, pastikan, saran saya pastikan Ibu loginnya dengan akun belajar ID ya, itu yang pertama. Kemudian Ibu pastikan juga sudah join di kelas, tapi menggunakan akun Gmail yang tadi ya Bu ya, belajar ID. Nah, tambah lagi Pak Opik, logout dari akun Gmail yang lainnya di semua akun. Ya, betul. Logout dulu dari akun Gmail-nya Ibu dan Bapak, dari semua akun ya. Atau kalau tidak mau logout, Ibu dan Bapak Chrome-nya dipasang dua seperti saya, Bapak dan Ibu. Chrome-nya. Jadi ada Chrome untuk akun belajar ID dan ada Chrome untuk akun Gmail pribadi. Saya contohkan Ibu dan Bapak ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini ya. Nah, sebentar Pak ya, pastikan saya aktif dua-duanya. Jadi dua-duanya dia aktif ya Bapak dan Ibu. Nah, oke. Bapak dan Ibu, saya masih. Ya. Nah, Bapak dan Ibu coba dilihat di pojok kanan atas sebentar. Nah, di sini ada tanda ini ya. Nah, ini adalah akun belajar ID. Jadi Chrome-nya menggunakan akun belajar ID. Itu Chrome-nya. Chrome itu adalah web browser-nya. Pastikan ya. Jadi selain Ibu dan Bapak nanti login di Google-nya, pastikan Chrome-nya menggunakan akun belajar ID yang ini. Nah, sedangkan Chrome yang kedua, Bapak dan Ibu, yang di bawah saya ini, nah, saya buka ya. Nah, ini Chrome-nya yang paling atas, Bapak dan Ibu, saya menggunakan akun Gmail pribadi. Nah, jadi kalau kita buka, Bapak dan Ibu, ini tentu beda. Nanti tampilannya di sini, di Classroom ini beda, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah Gmail pribadi. Nah, kelasnya beda ya, Bapak dan Ibu. Nah, berbeda dengan Chrome yang kedua, Bapak dan Ibu. Nah, menggunakan Chrome-nya siapkan di sini, Ibu dan Bapak. Nanti
kita klik titik 9 di sini, kita buka classroom kita. Nah, maka kelas kita yang menggunakan akun email belajar ID ini saya ada 2. Nah, caranya bagaimana, Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak di atas ini, Chrome di sini, tinggal diklik. Ibu tinggal tambahkan di sini. Tambahkan Chrome-nya, tambahkan. Terus nanti Ibu dan Bapak cari logonya di sini ya. Nanti sebetulnya di tugas yang kedua ini ada, Bapak dan Ibu ya. Tugas yang kedua ini ada. Tambahkan namanya apa? Misalnya Taufik Belajar ID. Nah, nanti tambahkan Bapak dan Ibu. Nah, ini kan kosong. Nih, Chrome-nya kosong Bapak dan Ibu. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu tinggal masuk di sini. Login ya, login menggunakan akun Belajar ID. Nah, nanti Chrome-nya ketika Bapak dan Ibu menggunakan Chrome yang ini, maka otomatis ketika buka Chrome di sini, maka itu adalah otomatis menggunakan akun Belajar ID. Contoh, ini kan saya Chrome-nya adalah Chrome Belajar ID. Jadi ketika Bapak dan Ibu buka di sini, ini otomatis ada di akun Belajar ID. Bapak dan Ibu tinggal buka di sini, Gmail-nya titik 9 ini, maka otomatis jendela yang terbuka adalah menggunakan akun Belajar ID. Beda dengan menggunakan Chrome yang email pribadi Bapak dan Ibu. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kesalahan kita Bapak dan Ibu biasanya memang Chrome-nya adalah Chrome menggunakan email pribadi. Kemudian di sini kita login menggunakan akun lain ya Bapak dan Ibu. Kita ganti akunnya bisa juga Bapak dan Ibu di sini langsung ganti akun ya. Nah, cuma kadang-kadang nanti balik lagi. Itu masalahnya. Kadang-kadang balik lagi. Jadi Chrome-nya Ibu dan Bapak ada 2. Kalau kita di laptop kita menggunakan 2 akun itu, Ibu dan Bapak. Itu mungkin Bu Tuti ya. Iya, Bapak. Nanti Pak, ya. Nanti bisa sharing, Ibu bisa sharing lagi. Saya penasaran ini kenapa tidak muncul ya, tidak muncul kelas Ibu display ada dari kita, postingan kita. Oke. Iya. Atau mungkin saya buka seperti tadi kasusnya seperti Bapak buka akun ID belajar di akun pribadi. Nanti tapi saya Betul. coba lagi. Bisa jadi seperti itu. Saya nggak log out sih, tadi cuma ganti akun aja di ininya. Iya. Saya coba nanti akan dimurnikan pakai akun ID belajar. Oke, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan solusi bisa tertangani ya bagi Bapak dan Ibu yang kemarin sering akunnya muter-muter balik lagi gitu ya. Nah, pastikan Chrome-nya juga diaktifkan, Chrome menggunakan akun Belajar ID. Oke. Maaf Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, silakan. Bu siapa ini? Ibu Nur Pak. Bu Nur, silakan Bu Nur. Saya kan ini Pak, ya yang tadi akunnya kan pribadi Pak, belum ada tuh akun Belajar ID-nya. Itu kata Bapak tadi kan emailnya itu kan nggak bisa digunakan 2 itu ya Pak, seperti Bapak tadi contohkan. Nah, saya juga tadi yang dari Bu Sri buat slide itu ya Bu, mengerjakan. Jadi susah untuk ngedownload itunya Bu. Udah mengerjakan tapi belum selesai nih Bu. Iya. Apakah nggak ya Pak ya, nggak punya akun Belajar ID sama akun pribadinya gitu. Oke, silakan Bu Nur. Ini tidak punya akun Belajar ID kata Bu Nur. Iya. Itu Karena UPS-nya nggak bisa, udah dituin. Iya. Kenapa Bu? Udah minta ke OPS tapi nggak bisa. Oh ya. Udah minta ke OPS ya, tapi tidak ada. Cuman yang ada hanya kepala sekolah dan operatornya Bu. Oh gitu. Oke ya. Iya. Untuk Bu Nur,
Untuk akun belajar.id itu diberikan ke semua guru ya. Jadi Iya. semua guru yang statusnya sebagai guru itu memiliki akun belajar.id. Tinggal minta ke operator sekolah untuk mendownloadnya. Langsung download saja langsung bisa. Andaikan operatornya itu mungkin lupa atau apa, bisa menghubungi admin belajar.id pusatnya. Nah, di sini ya. Gitu, Bu. Ibu dari mana? Bentar. Mana? Bu Nur dari mana, Ibu Nur Asia? Dari R1, Pak. Nah, ini saya kasih Dari SDN, ya, dari SDN Anyar 1, Pak. SDN 1 Anyar 1. Anyar. Anyar 1. Anyar 1 berarti itu Iya. ya. Serang ya? Iya. Serang Iya, tuh Bu. Cilegon itu. Serang. Serang ya. Nah, ini Bapak Ya, Ibu. Serang, Bu. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang kesulitan memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu tinggal minta kepada operator sekolah untuk mendownloadnya. Nah, ini sebagai pegangan Bapak Ibu untuk minta ke operator sekolah untuk mendownloadnya. Jadi nanti operator sekolah ketika sudah masuk ke sdm.data.kemdikbud.go.id tinggal langsung unduh akun. Sudah unduh akun, nanti pilih PTK. Jadi pilih PTK ya, pilih PTK, nanti semua akun guru itu akan terdownload. Ya. Kalau pilihnya admin, maka yang terdownload akun admin. Kalau pilih PTK, maka yang terdownload akun PTK. Semua guru dan kepala sekolah itu PTK. Ya. Termasuk juga nanti ingatkan juga agar operator sekolah juga mendownload akun siswanya. Nah, itu yang tidak boleh lupa ya. Download juga akun siswanya. Iya, Bu. Yang mendownload itu semuanya adalah operator sekolah. Operator sekolah ya. Iya, ini bisa Ibu jadikan pegangan ya, cara-caranya. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang Bu, maaf boleh ditanyakan? Bu yang tadi Bu, boleh maaf. Iya. Ini Bu, pengalaman saya kemarin saya juga kan dari semua yang ada di sekolah itu sudah keluar akunnya ditarik oleh si operator. Nah, hanya saya sendiri yang belum ada akun, maka operator itu mengirim email ke pusat bantuan Bu, nanti kita dapat email dapat lagi untuk akun berikutnya. Jadi, betul itu Bu. Ke Pusdatin. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Oke, Ya, terima kasih. Ya, begitu ya Bu Nur ya. Kalau misalkan belum terdaftar di sekolah tersebut, bisa minta juga ke admin Pusdatin, ya, operatornya yang minta. Di sini mungkin ada operator berbagi ya, silakan. Saya lihat ada teman-teman operator juga di sini nih. Saya kemarin Ada ya? Ada kemarin yang emailnya admin SD belajar ID. Oh, mungkin silakan. ada ya, wah. Itu berarti Pak Anda kayaknya itu. Boleh dibuka dulu mic-nya, Pak. Ya, Pak Endang, silakan. Bukan Bu, saya bukan operator. Oh, bukan. Ya operator ini. Telepon. Telepon. Oke. Iya, Kalau pengalaman gimana Bapak dan Ibu yang sudah pengalaman coba? Karena kami kalau saya memang tidak punya pengalaman di bidang operator ya, jadi memang prosesnya tidak tahu. Cuma memang katanya di teman-teman operator itu bisa diambil akun belajar ID. Nah, nanti yang kesulitan tadi seperti Bu Nur Samsia
nanti tolong teman operatornya bisa kolaborasi dengan teman sekolahnya yang di sampingnya. Ya, coba tanya-tanya bagaimana gitu ya. Masa sekolah yang lain dapat, sekolah saya tidak gitu ya. Pastinya sama loh Bu ya, pasti semuanya dapat. Iya. Akun ini sebetulnya dibuat ada 30 juta Bapak dan Ibu ya. Saya lihat berita sampai tadi yang aktif baru 200.000 se-Indonesia. Jadi sayang sekali yang sudah diaktifkan masih sedikit sekali ini. Nah, oke, itu mungkin ya terkait dengan akunnya. Ibu dan Bapak ada lagi? Kalau tidak ada, kita bahas Google Doc-nya sama Google Slide-nya. Dilanjut Ya, dulu, silakan Pak. Bapak. Pertanyaan lagi? Ya bisa sebetulnya dari tugas yang dikembalikan juga boleh ya. Misalkan kok dikembalikan seperti ini, apa kesalahan saya? Nah, apa yang salah dari pekerjaan saya? Nah itu boleh ya, silakan. Ada yang rumitnya Bapak dan Ibu? Agak rumitnya? Tidak ada? Kemarin, Atau mungkin Umur, sudah tahu punten. semua ya? Ya Pak Andang. Iya, kemarin saya ada notifikasi tugas saya di return, dikembalikan. Kemudian ketika saya view notifikasi itu, ternyata notifikasinya nongol. Nah, ada notifikasi baru, ternyata tidak jadi dikembalikan, dan itu sudah ada skornya. Nah, di situ kan kemudian ada informasi, baca takut ada komentarnya di tugas. Ternyata saya view belum ada komentarnya juga, tapi skornya sudah rilis sama ini autornya. Nah, tapi tetap notifikasinya itu ada, cuma ketika diklik itu tidak tampil dikembalikannya karena sudah di-skor kali Ibu ya. Jadi begitu, Bu. Oh. Biasanya di skor juga tampil ya, yang lainnya juga ada ya Pak, yang sampai dikembalikan sampai 3 kali itu Pak, ada notifikasinya atau komentar. Mungkin Bapak perlu membukanya lebih lebar, jadi di layarnya diperlebar aja, jangan hanya dibuka sebagian, jadi dibuka lebar aja, karena nanti komentarnya itu ada di sebelah kanan. Biasanya di sebelah kanan untuk komentarnya. Kalau dibukanya separuh itu nggak akan kelihatan. Kalau layarnya Jadi ya, komentarnya itu di slide yang memang tidak tepat ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada slide di slide 3 tidak tepat, maka di sana ada komentarnya ya. Berarti kalau tidak ada komentar, berarti itu slide-nya sudah betul. Screenshot-nya sudah betul semua Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita sudah tune in atau diserahkan Bapak dan Ibu, maka slide itu oleh Bapak dan Ibu nggak bisa diedit, tidak bisa diedit ya, karena sudah diserahkan. Kecuali Bapak mau mengedit, dibatalkan dulu, penyerahan dibatalkan, nanti dikembalikan. Atau misalnya kita kembalikan Bapak dan Ibu, kita kembalikan kepada Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa memperbaiki. Nah setelah memperbaiki, Bapak dan Ibu jangan lupa di tune in lagi, dikirim. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah dikirim ya kita hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit, memperbaikinya, kecuali Ibu dan Bapak yang membatalkan. Oke, saya kira kalau tugas kayaknya semuanya gampang dan mudah ya, nggak ada masalah ya Bapak dan Ibu, tinggal cek aja kali ya. Oke, atau ada yang lain nih Ibu dan Bapak di tugas yang lain yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu? Pak Taufik. Betul, silakan Bu Pera. Monggo. Saya mau menanyakan sebenarnya bukan ke tugas, cuma saya mau menanyakan tentang Google Form aja karena berhubungan dengan pengalaman ketika membuat ulangan untuk anak-anak. Nah, itu kan kalau misalnya kita membuat Google Form itu, apa kita bisa yang pertama kita bisa mengajak soal, tapi kemarin sih saya lihatnya bisa ya, walaupun kemarin saya belum pernah mempraktekkan selama mengajar, kayaknya sih ada ya yang scramble kayak gitu. Terus apakah untuk waktunya itu tuh Pak, maksudnya kadang-kadang itu kan waktunya tuh terlalu lama, misalnya kita mau bikin batas waktunya, soal ini hanya dikerjakan selama misalnya 15 menit seperti itu. Bagaimana tuh Pak di Google Form? Saya masih belum menemukan. Oh, akses add-on tambahan, akses untuk aksesnya berbatas waktu ya Bu ya.
Oke. yang waktu. Oke, silakan Bu Mur, ada banyak sekali Ibu dan Bapak, banyak sekali teknik-teknik. Silakan pengalaman Bu Mur gimana? Bu Mur pengalaman bagaimana aksesnya untuk ya. limitnya? Contohnya saja yang kemarin yang pendaftaran itu ya. Yang ketika Bapak Ibu mendaftar, itu saya kasih add-on limiternya jumlah. Kalau saya kemarin untuk pendaftaran saya kasih limiter sebagai jumlah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal di Google Form-nya itu ketika buka di form Google Formware itu nanti Bapak Ibu tambahkan add-on-nya. Add-on-nya cari yang limiter. Limitnya pakai apa? Mau pakai nanti kalau sudah di-download yang limiternya sudah di-download, kemudian bisa dipilih yang digunakan limiternya. Misalkan yang digunakan itu jumlahnya atau waktunya, nah itu bisa. Misalkan seperti ini ya, di drive. Nah, misalkan saya buka drive ya. Kemudian saya mau membuat Google Form seperti di sini ya. Google Form. Nah, di sini Bapak Ibu seperti biasa ya, judul ditulis dulu di sini, judulnya ditulis, kemudian di sini apa. Nah, di sini Bapak Ibu, nah di sini itu nanti ada add-on, di sini add-on. Kalau Bapak Ibu belum ada add-on-nya, silakan ditambahkan add-on-nya dulu. Nah, ini add-on-nya ditambah, saya menggunakan add-on-nya form limiter ya. Nanti add-on untuk Google Form itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan menggunakan Google Form limiter, nah ini baru di set limit. Set limit. Nah, di sini keluar Bapak Ibu. Nah, limitnya itu apa yang ingin digunakan? Apakah waktu, jumlah, atau spreadsheet cell value? Nah, di sini ini ada pilihan. Kalau misalkan waktu, maka dipilih yang date and time, tinggal diklik. Tinggal dibuat schedule-nya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini. Dari tanggal berapa, jam berapa, ini bisa nih. Select time-nya, di sini bisa ya. Select. Nah, misalkan ini. Jamnya jam berapa, misalkan waktu pekerjaannya misalkan dari ini jamnya jam 1 PM, jam berapa ya, biasanya ulangan jam 9 ya. Nah, jam 9 pagi mau sampai berapa menit, misalkan hanya 10 menit, berarti nanti tinggal tambahin saja, misalkan dimulai jam 9 pagi, kemudian waktu belum selesai tadi, belum disimpan ya, di set tadi ya. Nah, ini tadi tanggal 5 jam 9 pagi, 9 AM. Nah, di set, klik set. Nah, oh, nggak boleh, waktunya mundur nggak boleh, ini harus waktunya maju. Ini sudah jam tanggalnya dengan tanggal ini, berarti jam berapa? Jam 5 PM, harus PM ya. Oke, baru bisa. Jadi waktu tidak boleh mundur. Ya, ternyata waktu tidak boleh mundur. Tinggal nanti kalau sudah selesai, tinggal klik set and enable, udah seperti ini, tinggal diklik ini. Ini cara Kalau misalnya itu ya. Kalau ini Bu kan kalau itu kan misalnya kita kan limit pengerjaan tugasnya ya. Oke, saya paham, berarti add-on itu ya. Berarti kan misalnya kuis ini hanya
15 menit. Nah, tapi kan kayak misalnya di kuisis tuh saya pernah dapat cerita dari teman saya juga katanya, kalau misalnya kita bikin kuis di kuisis itu bisa kita kasih waktu di persoalnya gitu. Misalnya nomor 1 karena mudah, kita hanya kasih waktu berapa detik gitu, atau yang agak susah 1 menit. Kalau di form bisa nggak, Bu? Kalau di mana? Di Google Form? Iya. Ya, coba aja. Dicoba. Iya, dicoba aja. Nanti dengan pengalaman sendiri akan tahu ya. Iya. Kalau boleh, Cari tutorialnya Bu ya di YouTube gitu, siapa tahu ada. Iya. Banyak sekali Explore ya. sendiri. Tentang Google Form itu banyak sekali ya. Kalau misalkan nanti di set sebagai kuis, nanti di pengaturan Google Form-nya itu set as quiz tree ada yang kuisnya yang dipilih, bukan sebagai yang apa? Karena kan yang Google Form itu pengaturannya banyak sekali ya. Jadi pengaturannya itu secara umum bisa di setting sebagai presentasi, bisa di setting sebagai kuis juga bisa. Jadi tergantung setelannya. Jangan lupa di situ setelannya ya. Setelannya sebagai kuis, sebagai secara umum atau sebagai presentasi. Oke ya. Mungkin gini Bu ya, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk evaluasi ya. Satu sisi memang di sana ada kelebihan, di sini ada kelebihan. Nah, Ibu dan Bapak memang kalau Google Form ini yang saya ketahui memang settingan persoal menggunakan waktu saya belum menemukan ya, belum menemukan. Tetapi Bapak dan Ibu di sini juga banyak sekali kelebihan yang bisa kita gunakan ya. Memang kalau kuisis kan sifatnya lebih kepada game quiz ya, game di sana game. Jadi kalau game ya lebih apa ya, mengajak anak-anak untuk bermain dia, bermain sambil belajar di sana ya. Nah jadi silakan kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau Ibu tadi tanya, oh ini bisa apa tidak? Yang saya tahu ya pengalaman ya saya belum pernah menemukan ya. Tapi kalau limit untuk 1 form itu kita sudah tahu. Tapi barangkali nanti Ibu di masa akan datang ke depan nanti ada dapat, kita bolehlah sharing berbagi ilmu dengan kita di sini ya Ibu dan Bapak. Itu mungkin Bu ya terkait Google Form ini. Saya yakin Google Form ini, kenapa Google Form, Bapak dan Ibu, Google Form ini adalah yang paling ringan dan mudah. Dan aksesnya tidak berat Bapak dan Ibu. Kecil sekali. Bedanya itu keunggulannya dibandingkan dengan yang lain. Ibu dan Bapak. Apapun kita bisa dibuat di sini Bapak dan Ibu, termasuk kita bikin modul di Google Form juga bisa. Ya, modul tugas-tugas semua dalam satu rangkaian saya bisa Ibu dan Bapak. Jadi kelebihannya kalau saya kenapa ini lebih suka dengan Google Form ya, ini adalah ringan dan mudah, tidak berat di HP-nya juga, jadi membukanya tidak loading seperti aplikasi yang lain. Bapak dan Ibu di kuisis juga bisa, silakan, cuma ya pastikan ketika menggunakan kuisis juga nanti ada kelebihan juga ada kekurangan dari segi penggunaan data dan lainnya. Itu bedanya di sana Bapak dan Ibu ya. Termasuk mempertimbangkan kuota ya. Kuota. Kalau Kahoot, kuisis itu biasanya kuotanya itu banyak itu. Karena kan banyak gambarnya, banyak animasinya itu ya. Kalau yang Google Form itu karena tanpa animasi bentuknya lebih bersifat ke formal itu kalau yang Google Form. Lebih ke formal. Oke, ada tambahan. Sebagai tambahan tentang durasi soal di form pernah saya pakai dengan add-on tampilannya menu tambahan di form settingan Bu. Silakan aja browsing cara penggunaannya, semoga membantu. Oke, nanti kita ada sesi khusus untuk level Google Form lanjutan ya Bu ya. Karena ini kan kita level Google Form dasar nih Bapak dan Ibu. Kita hanya nanti mengenal fitur-fitur yang bisa kita gunakan dari si akun belajar ID ini Bapak dan Ibu ya, Google Form ini. Oke, terima kasih Ibu Pera. Ada lagi Ibu Pera mau yang disampaikan? Silakan. Mau ditanyakan diskusi dengan kita. Oh ya, ini ada yang bertanya Pak Haji. Pak, ketika kita sudah count in, kemudian ingin unsubmit karena mau edit tugas, apakah file di dalam slide masih tersimpan sesuai yang terakhir kita simpan? Jadi tinggal diedit. Silakan Pak Taufik. Oke,
ketika Ibu sudah submit atau tune in atau serahkan, Ibu dan Bapak mau mengedit. Nah, pastikan Ibu dan Bapak kalau ada kesalahan, kalau belum dinilai, Ibu dan Bapak tinggal batalkan penyerahannya dulu. Jadi dibatalkan, diambil dulu. Kemudian Ibu buka lagi, kemudian edit, datanya masih ada tetap yang lama. Jadi tidak berubah. Ya. Jadi datanya adalah data terakhir yang Ibu Bapak edit. Cuma pastikan ketika mau mengedit, dibatalkan dulu penyerahannya, dibatalkan gitu ya. Karena kalau tidak dibatalkan, Ibu langsung buka, itu hanya view saja, tidak bisa mengedit di sana. Bisa ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi tidak perlu membuat slide baru ya Pak Opek ya? Tidak perlu membuat slide. Perlu. Ketika tugas itu, Bapak dan Ibu, kita di Google Form, kita sudah membuat salinannya untuk semua peserta yang ada di kelas. Jadi ketika kita posting untuk slide itu, kita buat salinan untuk semua peserta. Maka nama filenya adalah nama Ibu dan Bapak, kemudian nama file tugas. Ya, Ibu dan Bapak. Ada lagi Ibu dan Bapak? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang kemarin, silakan. Pak, ada lagi, waduh, udah ke YouTube nih. Ini pertemuan ketiga nih sebetulnya YouTube. Iya. Pak, bagaimana kalau kita upload video di YouTube dengan channel menggunakan akun belajar? Bagusnya durasi bisa diupload durasi berapa menit? Biar nggak nongol notif terlalu panjang durasinya. Terima kasih. Kalau durasi tidak dibatasi Pak di YouTube ya, silakan Bapak mau upload video panjang juga silakan, bebas Pak ya. Kalau notif itu nanti munculnya kepada subscribe kita Bapak dan Ibu ya, notif itu. Silakan Pak, silakan Bapak kalau YouTube bebas itu, bikin channel menggunakan akun belajar ID. Oke, ada lagi belajar. Oke. Bu, di Belajar ID apakah ada add-on dan beberapa aplikasi di limit Pak? Oke, apakah ada aplikasi yang dibatas? Dari Pak Sarono, di akun Belajar ini apakah add-on dan beberapa aplikasi di limit Pak? Oke. Bapak Bu Mur gimana? Untuk add-on kan Bapak Ibu kan bisa mendownload sendiri sesuai dengan kepentingan ya, jadi tidak dibatasi, silahkan saja mendownload add-on yang sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Karena seperti add-on limiter itu kan juga ada di extension ya, Bapak Ibu tinggal buka di extensionnya untuk mencari limiternya, silakan, untuk mencari ekstensi untuk Google Form, silahkan cari di situ banyak. Selama bisa diinstal ya berarti bisa masuk ditambahkan sebagai add-on. Tambahan dari saya, mungkin saja Pak ada di limit ya, oleh admin Belajar ID, oleh Pusdatin ya, karena mungkin ada add-on tertentu yang memang tidak dibatasi. Cuma kelebihannya Bapak dan Ibu ada akses premium kita ke website Kemdikbud. Nah, mungkin saja itu ada dibatasi limit-limit ya add-on yang memang oleh admin Belajar ID di Pusdatin. Nah, cuma saya belum dapat infonya Pak Sarono ya, apa saja yang dilimit di sana. Bapak bisa coba-coba ya yang dibutuhkan, apakah itu terkunci atau tidak. Nah, cuma tambahannya adalah di akun belajar ini ada akses gratis ke website Kemdikbud ya, website resmi pemerintah nanti Bapak dan Ibu. Jadi itu kelebihannya. Oke, kemudian ada lagi. Kalau gabung di GCR dengan akun belajar berarti akan double akun, dengan email pribadi ya akan double akun. Ya, nah. Iya betul, akan double akun. Nanti dua-dua akun ini menerima tugas Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana
baiknya akun pribadi Ibu itu keluar saja. Gunakan akun Belajar ID. Nah, kerjakan menggunakan akun Belajar ID. Jadi yang sudah mengerjakan menggunakan email pribadi ya, karena terlanjur sudah dikirim, bagaimana nih Bu? Umur, kalau misalnya dia pribadi sudah terlanjur dikirim, kalau balik lagi kan dia dari awal nih, bagaimana nih kasusnya kalau begitu? Ya, ya kita kesepakatan aja bagaimana ya. Kalau misalkan mau ngirim lagi dari awal juga nggak apa-apa kan, Bapak Ibu kalau misalkan login pakai akun yang lama, file yang sudah dikirim itu kan bisa dibatalkan ya kan. Sesudah dibatalkan, Bapak Ibu bisa di-download itu ya filenya, di-download. Jadi Bapak Ibu tidak perlu screenshot ulang lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah keluar dari akun yang lama menggunakan akun belajar.id, tinggal copy paste cepat itu ya, tinggal copy pastenya cepat. Iya, iya betul ya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan nanti untuk yang kedua gunakan akun Belajar ID. Kalau sudah terlanjur menggunakan email pribadi, berarti ya pastikan tugasnya itu diduplikat dulu, disimpan di Google Drive ya, di-download. Nanti tinggal ditempel di akun Belajar ID tugasnya. Itu ya Bapak dan Ibu. Kan nilainya tidak hilang, tetap ada ya, terekam dengan kita ya Bu ya? Tidak. Iya, tidak hilang nilainya. Oke. Akan terekam semuanya. Oke. Ada lagi Pak, Bu, bisakah nilai grade di Google Form langsung bisa terimport ke nilai tugas di Google Classroom? Karena kan kalau pakai akun biasa kita harus masukkan nilai dari Google Form, direspon secara manual nilai siswa dalam tugas. Ini nilai apa dulu nih Bu? Nilainya? Nilai esai atau nilai PG ini? Nilai tugas nih Pak. Nilai tugas, monggo Bu. Iya. Iya, jadi Bapak Ibu kelebihan dari menggunakan akun Google belajar.id itu adalah salah satunya bisa mengimport nilai langsung dari Classroom, dan itu tidak bisa digunakan apabila Bapak Ibu menggunakan akun Google yang biasa. Itu ya. Jadi banyak sekali ya kemudahannya ya kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Tidak perlu itu nanti memasukkan nilainya satu persatu. Wah, itu udah lama itu ya, capek memasukkan satu persatu. Lebih baik kan kita tinggal import nilai gitu ya Bapak Ibu ya, import nilai yang ditugaskan ke anak. Seperti itu. Oke, baik. Bisa ya Bapak dan Ibu ya. Ada lagi Ibu dan Bapak? Oh ya, ini ada lagi nih. Ada berapa sesi pelatihan ini Pak? Bapak dan Ibu, sesi pelatihan kita ada 4 kali tatap muka ya, 4 kali tatap muka. Ini tatap muka yang kedua. Nanti kita ada tatap muka berikutnya 2 kali lagi Bapak dan Ibu. Jadwalnya belum kita jadwalkan, nanti kita jadwalkan bersama. Cuma batas waktunya adalah sampai tanggal 20 April kita ya Bu ya. Sampai 20 April. Sampai 20 April kita sudah selesai melakukan tatap mukanya. Tapi nanti tugasnya Bapak dan Ibu standarnya 20 April juga sudah selesai tugasnya juga Bapak dan Ibu ya. Itu kalaupun nanti ada lebih sedikit untuk tugasnya ya mungkin bisa diatur ya Bu ya. Tapi harapan kita tanggal 20 adalah tugasnya tuntas dan tatap mukanya juga kita tuntas. Hitungannya setiap tatap muka adalah 3 jam Bapak dan Ibu, jadi 12 jam tatap muka. Kemudian tugas mandiri artinya tugas prakteknya Ibu dan Bapak berarti 20 jam. 20 jam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mengerjakan tugas di Google Classroom itu setara dengan 20 jam ya Bu Nur ya, setara dengan 20 jam. Itu Bu. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah masih bisa mengajak teman untuk bergabung di pelatihan ini? Oke, bisa selama teman kita siap mengerjakan tugasnya, komitmen. Tapi kalau cuma join tidak mengerjakan tugas kan itu malah, ya Bu ya, selama iya betul. itu aja.
Ya, Bisa jadi silakan saja. Silakan saja misalkan mengerjakan sampai tanggal 20 maksimal ya Bapak dan Ibu. Iya. Karena pengerjaannya lama ya, sampai tanggal 20 masih ada waktu setengah bulan ya. Silakan kalau misalkan punya teman ingin belajar bersama, ingin mencoba untuk mengeksplor, nah silakan diajak untuk bergabung dan mengerjakan. Pastikan Caranya, ya, caranya pastikan bagaimana nih Pak nanti Taufik bertanya? Caranya mengajak bagaimana? Atau caranya bergabung ini? Oh ya, caranya bergabung. caranya bergabung untuk di kelas kita, Bu Mun, apakah itu Google Form-nya masih dibuka? Limit itu pendaftarannya itu Formnya masih dibuka. masih dibuka. Bisa mengisi form itu ya. Nanti Bisa. akan dihubungi oleh Bu Mun secepatnya form yang awal yang ada di player ya. Tapi kita batasi sampai tanggal 10 ya maksimal ya Bu ya. Kalau lewat tanggal 10 kayaknya sudah nggak bisa ya maksimal. Masih bisa sebelum tanggal 10 kalau ada teman kita yang mau join ikut dengan syarat ya komitmen untuk mengikuti kegiatan, kemudian ikuti sesi rekaman juga ya, jangan lupa ikuti sesi rekamannya juga dari mulai ke 1 dan kedua ini. Jadi yang ketiga itu harus sudah join kalau bisa, untuk yang pertemuan yang ketiga itu sudah join. Jadi untuk 2 sesi ini mungkin bisa ikut rekaman. Nah, untuk join yang ketiga sudah ikut join di kelas kita. Boleh kita minta jadwal selama pelatihan? Oke, jadwalnya. Kemarin kita Bapak dan Ibu, jadwalnya kita sebetulnya tentatif ya. Tentatif untuk jadwal tadi sampai tanggal 20. Kita belum menjadwalkan nih tatap muka yang ketiga ya Bu ya. Belum, nanti kita akan jadwalkan bersama keduanya. Cuma dari strukturnya Ibu dan Bapak, strukturnya boleh mungkin di-share Bu, struktur programnya pelatihan kita. Struktur program ya. Struktur programnya itu sama yang ada di flyer ya. Coba Ibu ya. Coba saya cari di flyernya. Sebentar. Nah. Ini Bu, saya sudah ada nih. Oh, udah, ya udah. Ini loadingnya lama. Oke, udah. Silakan. Di panduan itu Pak ada. Oke, iya di panduan. Ya. Sudah tampil kah? Belum? Nah. Sudah. Itu, ya udah. Nah, Ibu dan Bapak, ini durasi kita. Materinya adalah ini Bapak dan Ibu, tatap mukanya kita durasinya durasinya 12 jam. Bapak dan Ibu ya. Durasinya 20 jam, kemudian untuk 32 jam, maaf. Untuk tatap mukanya kita 12, untuk pengerjaan tugasnya Bapak dan Ibu praktik di lapangan nanti kita 20 jam. Jadi materinya semuanya adalah terkait dengan Google Bapak dan Ibu ya. Semuanya terkait dengan Google. Jadi tatap muka ini kita lebih kepada membahas bagaimana permasalahan-permasalahan Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas online. Ini untuk strukturnya atau materi pelatihan. Nah, durasi waktunya Bapak dan Ibu, kita di sini memang fleksibel. Kita fleksibel, jadi kita batas waktunya sampai 20 April. Jadi nanti untuk pertemuan ketiga, agendakan mungkin 3 hari dari sekarang ya. Kalau sekarang hari Senin, kita bisa hari kapan Bu? Hari
Kamis atau hari Jumat. Nah, Bapak dan Ibu, nah nanti kita bisa disepakati ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya lebih mengharapkan sih setiap Senin aja, Ibu ya. Hari ini Senin, nanti Senin besok kita ketemu lagi. Dan terakhir adalah hari Senin. Bagaimana Bapak dan Ibu ya? Kita agendakan hari ini kan Senin, nanti kita ketemu lagi Senin depan, dan terakhir Senin juga. Waktunya siap. Setuju Pak, setuju. Setuju ya? Pak, usul aja, usul boleh ya Pak? Gimana kalau sebelum puasa sudah selesai tetap mukanya Pak? Sebelum puasa sudah selesai. Iya. Wah, itu bagus Bang. Sebelum puasa. Puasa tanggal berapa Pak? Menurut Puasa saya tanggal 12. Tanggal 13 puasa 13 ya, tanggal 13. Puasa minggu depan. Berarti ini kan menuntut komitmen dari Bapak Ibu semuanya. Siapkah Bapak Ibu semua menyelesaikan tugas sebelum tanggal 13? Bukan tugasnya Bu, tapi tatap mukanya yang Oh, tatap mukanya. Oh, ya. Kalau tugasnya tetap sampai tanggal 20. Oke. Oke. Boleh. Kalau tatap muka puasa juga nggak masalah kan, sambil ini apa jurit ya. Masak Pak, Minggu depan. masak. Oh, masalah ini kan tanggal 5 ya, minggu depan tanggal 12. Masuk puasa cuma 1 hari tanggal 19. Ya, Ibu dan Bapak ya di sini ya. Masuk puasa kan tanggal 12. Wah, jadi menurut saya sih tidak masalahnya bulan puasa nanti 1 hari. Minggu depan kan belum puasa nih Bu. Iya, iya. Nah, minggu berikutnya baru puasa tanggal 19 ya. Iya. Jadi ini kayaknya tepat tanggal 19 kita ketemuan lagi ya. Ya, ya. Hari ini Iya, tanggal iya 5. Pak ya. Ya, Puasa kan tanggal 13. Iya, ikut Pak, ikut aja. Ya. Ikut yang Oke, sambil ngawur. Oke. Kesepakatan saja mau tanggal berapa? Sepakati. Udah Bu, tadi tanggal 12 dan tanggal 19. 12 dan 19. Sepakati ya Bapak Ibu ya? Ya. Deal. Deal or no deal? Biasanya KLPMB, Pak. Ya. Tanggal 19 kan nanti kita waktunya bisa pagi ya Bu ya. Iya. Jam 9. Jadi tidak waktu mau masak untuk ibu-ibu, jangan sampai mengganggu. Nanti nggak boleh itu. Nggak boleh diganggu waktu masak itu. Bahaya itu. Boleh. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan ini, Pak. Tanggal 19 tatap muka terakhir tidak ada tugas lagi kah? Dari Bu Mulyasaro. Halo Bu Mulyasaro. Mana? Bapak dan Ibu, dari tugas lainnya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita lanjut tugas lainnya. Tidak ada masalah, bagaimana testimoninya? Keren ya, tugas lainnya. Yang sudah mengerjakan tugas, yang belum? Jadi kalau saran saya ketika tugas dikembalikan itu silahkan membukanya di laptop atau di komputer ya, bukan di HP. Nanti kalau misalkan bukanya di laptop, bukanya jangan separuh screen tapi full screen bukanya, karena nanti komentar-komentar adanya di sebelah kanan biasanya. Komentar ada di sebelah kanan. Kalau misalkan bukanya hanya separuh screen, maka komentarnya tidak akan kelihatan. Kalau misalkan diberi komentar. Kalau nilainya sudah diberi nilai 100 berarti tidak ada komentar itu ya. Kalau nilainya belum 100 pasti ada komentar gitu. Kalau nilainya belum 100. Pasti ada komentar dan entah itu ada satu komentar atau 2 komentar. Ya. 1, 2, 3 nih. Nah, itu Bapak Ibu ya, ditayangkan oleh Bapak Taufik tentang tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Jadi sesi pertama yang kemarin itu tugas sesi pertama ya. Yang Bapak Taufik ya, sesi pertama. Nah, yang sesi pertama itu tugasnya dari data di Google Drive yang paling bawah, kemudian Google Doc dan Google Slide dan Google Form. Jadi sesi pertama itu ada 3 tugas yang harus dikerjakan.
Untuk sesi kedua, ya, sesi kedua itu tugasnya hanya ada 2 ya, hanya 2. Tapi anaknya banyak itu. Yang pertama itu Google, yang bawah dulu, yang pertama ya, yang Gmail, grup, chat, dan kalender. Itu tugas pertama untuk sesi kedua yang komunikasi efektif. Yang kedua itu Google Meet dan Google Slide. Kalau yang Google Meet sama Google Slide, insya Allah itu cepat ngerjainnya ya, karena cuma beberapa slide saja. Kalau yang Google Meet, grup, chat, kalender itu memang slide-nya itu agak panjang. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Google Meet dan Google Slide. Kemudian nanti Bapak Ibu yang tugas terakhir itu yang ketiga, yaitu mengajar interaktif. Nanti yang akan ditugaskan adalah Classroom, Slide, dan chat ya? Apa? Chrome, Bu. Chrome. Ya. Oh, ya, oke. Ini Classroom, Sheet, Chrome, YouTube. Dan YouTube. Oh, ada 4 materi itu ya. Ada Classroom, Sheet, Chrome, dan YouTube. Itu untuk tugas terakhirnya. Jadi Bapak Ibu bisa memanage diri sendiri kapan harus bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, dan juga bisa mempertimbangkan kira-kira saya harus mengambil spare waktu berapa hari agar saya bisa mengoreksi atau memperbaiki pekerjaan yang saya lakukan. Nah itu, jadi harus bisa memanage diri sendiri. Pengalaman saya ketika saya juga sama berselancar dengan Ibu dan belajar ya, Bapak dan Ibu tidak kurang membutuhkan waktu dari 1 jam. Jadi 1 jam itu maksimal selesai lah insya Allah ya. Jadi untuk 2 tugas ini sebetulnya tidak lebih dari 1 jam. Mungkin 40 menit. Kalau sudah mahir kita 30 menit selesai Ibu dan Bapak ya. Bapak dan Ibu 30 menit. Nah, Ibu dan Bapak nanti cuma agak beda tampilannya. Kalau kita buka nanti di tugasnya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti ada 2 begini. Bapak dan Ibu kerjakan slide ini. Nah, panduannya buka yang ini, panduannya. Panduannya adalah yang atas ya Bu ya. Bu Mur ya. Yeah. Atas ya. Cuma mungkin Bu Mur panduannya harus agak disetting can view aja. Jadi can edit, jangan can edit ya. Panduannya nanti di sharingnya can view aja. Jadi hanya itu bisa coba diklik sharingnya apa? Oke, bisa itu enggak? Coba. Kalau saya bisa melihat, nggak tahu di peserta apakah bisa sama atau tidak. Coba bisa melihat enggak itu coba. Maaf Pak, setelah saya buka itu sama aja dengan di lembar kerja kita Pak. Iya memang sama Bu. Bisa. Iya sama. Cuman bedanya kalau yang atas itu Ibu hanya bisa melihat pekerjaannya seperti itu loh ya. Kemudian yang bawah itu Ibu bisa mengedit. Bedanya di situ. Jadi Ibu edit, hapus-hapus, ganti dengan hasil pekerjaan Ibu. Betul, itu ya. Yang bawah itu yang hasil screenshot-nya dihapusi, diganti dengan hasil screenshot Bapak Ibu sendiri. Oh begitu. Kalau Pak. yang atas memang sama ya. Doang. Yang atas tidak bisa diedit ya, hanya bisa melihat. Bapak Ibu hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Kalau yang bawah bisa mengedit. Iya, baik Bu, terima kasih. Iya. Nah, pastikan Ibu dan Bapak jangan melampirkan file lagi ya, karena ada beberapa saya lihat ada dia screenshot-nya disimpan di dokumen, di Word ya, dokumen. Kemudian dilampirkan filenya, dikirim ke sini. Jadi jangan Bapak dan Ibu, jadi gunakan slide yang sudah ada. Ini berkali-kali kita sampaikan, karena ada beberapa yang mengirimkan filenya Bapak dan Ibu. Jadi jangan, kerjakannya langsung secara online, langsung di slide yang sudah kita sediakan. Iya, betul. Ini benar ya Bu Mulyasara ya. Maksudnya mengapa kok
Kalau yang awal tadi ada yang dikasih view saja, itu tujuannya agar ketika Bapak Ibu mengerjakan bisa mencocokkan dengan petunjuknya. Karena ada beberapa dari Bapak Ibu ketika mengumpulkan tugas, itu perintahnya ada yang dihapus, seperti itu ya. Jadi supaya saya jadi bingung, ini perintahnya apa sih kok screenshotnya seperti ini? Nah itu, jadi mengapa diberikan yang view saja untuk mencocokkan kira-kira pekerjaan saya itu sudah benar atau tidak, seperti itu. Ya, silakan yang lainnya kalau misalkan mau bertanya. Tanya, Bu. Ya, silakan. Dari siapa? Dari Pak Sarono, Bu. Ya, Pak Sarono, silakan, Pak. Ya, punten, Bu. Kemarin di slide itu saya tugas sempat udah di grade sama Ibu. Nilainya 75. Kemudian slide-nya sempat kehapus. Terus saya return lagi, balik ke yang biasa, saya edit lagi, Bu. Gimana itu, Bu? Yang bisa gimana, Pak? Yang di Google Slide sama, iya kalau nggak salah. Yang tugas kedua, Bu. Oh, gitu. Itu kan sempat ke-delete, yang sudah dinilai ke-delete. Terus saya balikan ke yang pertama, terus saya edit lagi di situ, tambahkan yang perbaikan dari Ibu. Itu gimana, Bu? Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Putus-putus ya, Bu, ya, suara saya, Bu, ya? Iya, enggak. Otomatis Bapak dan Ibu, jadi Google Slide ini akan menyimpan versi terakhir yang Bapak Ibu kerjakan. Contoh ya, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu di slide kita mau di slide ya, Bapak dan Ibu, contoh saya buka. Nah, jadi ketika kita mengerjakan Bapak dan Ibu ya, praktek ini, nah ketika kita memasukkan hasil screenshot di sini Bapak dan Ibu, maka itu yang tersimpan adalah screenshot yang terakhir kita simpan di sini Bapak dan Ibu. Nah, sebetulnya cuma itu aja kan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kalau Pak Sarono misalnya terakhir menyimpan sampai di sini ya tersimpan sampai di sini Pak. Ini otomatis tersimpan. Jadi kalau kita tutup juga Bapak dan Ibu, kita buka lagi ya, maka screenshot yang tadi itu pasti masih ada. Nah, kan di slide 3 ya. Nah, jadi itu. Kalau misalnya kita delete Bapak dan Ibu ya, otomatis ini menyimpannya kosong Bapak dan Ibu ya. Menyimpan kosong. Jadi itu membaca pada versi terakhir Bapak dan Ibu ada ya mengisi, karena ini kan sifatnya online Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tidak perlu menyimpan lagi. Jadi tidak akan hilang ya Pak Sarono ya. Selama Bapak terakhir ngedit sampai di mana ya itu ada pasti. Oke, Ibu dan Bapak bagaimana? Untuk tugas yang kedua ya. Nah, sekilas untuk tugas yang kedua Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan mengajak tur emailnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Emailnya, nah email kita akan semakin cantik ya, Bapak dan Ibu akan diajak begini, kemudian nanti di bawah, kemudian nanti Bapak dan Ibu juga akan bagaimana cara mengelola email ya Bapak dan Ibu. Tinggal ikuti aja petunjuknya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini untuk kasusnya Pak Sarono, ada slide tugasnya yang terdelete yang mungkin nanti akan saya tambahi lagi di petunjuk pekerjaannya. Saya berikan yang view saja, yang hanya bisa melihat saja, sehingga nanti Bapak Ibu yang sempat terdelete filenya karena mungkin mau memperbaiki, nggak sengaja terus perintahnya juga akhirnya terdelete gitu ya, bisa melihat yang aslinya seperti apa. Ya nanti ya, saya masukkan lagi. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Ada lagi?
Kayaknya udah pinter-pinter nih ya. Kalau masalah Google Doc, Google Slide, karena tidak ada pertanyaan, ini semuanya sudah nggak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Maaf Pak Taufik. Maaf. Ya. Halo Pak Taufik. Halo. Monggo. Boleh bertanya Pak Taufik? Boleh. Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Ya. Ibu Saya dari GRC. Ini Pak Taufik. Mohon saja. GRC itu di Iya. mana, Bu? GRC. Sini asesor 18 saya yang belajar ID-nya. Iya, betul. Kalau salahnya di mana? kalau ini permohonan saja. Ini loh Pak Taufik, untuk tugas yang kedua ini ternyata kan tugasnya banyak amat ini ya. Untuk Google Meet dan maaf, untuk Google Meet dan Google Slide itu berapa slide Ibu? 30 slide. Padahal untuk setiap slide-nya kan saya belum memahami karena materi di sini hanya ditunjukkan di PowerPoint slide itu hanya buka kalender Google Meet dan seterusnya. Nah, mohon untuk Bapak Ibu narasumber berkenan ngasih video tutorial untuk setiap tugas. Jadi untuk tugas yang Google Meet dan Google Slide satu video, kemudian yang tugas berikutnya yang Gmail, grup, chat, dan kalender itu juga satu video. Jadi ada penjelasan seperti ini baru kami mengerjakan. Kalau ini kan dibalik, saya harus mengerjakan dulu baru dikasih penjelasan. Gitu, mohon ya. Kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Masukannya. Gimana Bu Muar pertanyaannya katanya? Bapak dan Ibu memang begini ya. Memang polanya agak dibalik. Ini agak dibalik polanya. Memang banyak bertanya-tanya loh. Kenapa ini dibalik? Biasanya kan di awal dulu ya. Karena gini Bu, ini kan kita slogannya belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Jadi saya andragogi apa ya? Betul. Karena memang dari sana, di sana begitu. Kita explore dulu ya. Kita explore dulu kemampuan kita sampai di mana. Kalau sudah ada kesulitan baru kita bahas bersama. Saya yakin semuanya Bapak dan Ibu kalau nanti ada kesulitan, Ibu dan Bapak jangan sungkan-sungkan kita komunikasi. Sampai ada yang nanya juga tengah malam saya siap, saya jawab ya. Saya kalau megang laptop saya tampilkan ya. Yang itu tuh, yang bagaimana menampilkan revision history itu ya sampai tombolnya ya. Sebetulnya itu mudah, cuma tidak paling 13 detik juga sampai Bapak dan Ibu bisa ya. Tapi karena kita ini di mana gitu ya. Kenapa? Karena supaya kita dari pengalaman itu kita bisa bisa tahu ya. Oh ternyata ada fitur-fitur ini dengan petunjuk-petunjuk itu. Kalau memang kita minta, nanti kita siapkan ya. Ya. Pak maaf. Yuk, dibuatkan tutorialnya, boleh. Nanti ada Pandang, Pak Sarono, nanti saya minta di kelas kita ada Pak. Kata saya juga bisa, Pak Ibu bisa kita bikin. Ya, silakan Bu Rahmawati mau pertanyaan. Ini Bu, maaf. Saya pas ngerjakan tugas jadi kayak double, tapi bukan sebenarnya. Jadi yang asli yang dari ibunya tetap ada, saya ngerjakan di bawahnya gitu. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi sebaiknya langsung saja. Oh, tapi udah diserahkan, Bu. Iya. Udah diserahkan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti yang kedua langsung aja ya. Maksud saya tadi banyak. Jadi emang jadi 2 kali jadi double itu jumlahnya. Masalahnya gini, saya khawatir pas dikembalikan gitu. Lupa lagi contohnya gitu maksud saya tadinya. Gitu. Nggak apa-apa ya. Tapi belum dinilai jadi saya belum tahu kesalahan. Yang saya ingat ya Bapak Ibu yang belum dinilai ya. Semuanya insya Allah dinilai semua. Jadi bisa tahu kesalahannya ada di mana ketika diberi tugas seperti itu ya. Sabar saja menanti ya. Waktunya lama. Yang saya ingat yang satu itu yang di Google Form yang share supaya pihak asesornya memberi komentar itu yang saya salah pas saya ngerjakan yang tugas berikutnya. Wah, kemarin salahan gitu. Saya ingat itu. Gitu aja, makasih Bu. Assalamualaikum. Oke. Ini ada Pandang nih. Bisa dicek di forum GWE kelas, Bu.
sudah saya buat tutorial satunya. Terima kasih, keren, baik. Tuh dari Pandang sudah ada tutorialnya, ya. Tapi nanti saya coba Bu ya untuk yang kedua. Saya kalau ada waktu nanti kita coba saya bikin tutorialnya juga. Step-stepnya mudah-mudahan saya buat ya. Saya pinginnya Bapak dan Ibu ya langsung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Ibu dan Bapak jangan sungkan untuk bertanya pada slide ini bagaimana. Pada slide ini bagaimana gitu, tanyakan saja ya. Pada slide ini bagaimana caranya gitu kalau tidak bisa. Saya yakin Bapak dan Ibu nanti bisa Bapak dan Ibu Gmail, Google Meet maupun Google Chat itu adalah sesuatu yang selama ini juga kadang kita gunakan gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sering menggunakan Google Meet, Google Chat, Gmail apalagi. Nah, cuma kita coba ikuti petunjuk yang ada gitu ya, untuk mengikuti fitur-fitur yang ada di sana dan Bapak. Oke, itu ya, Bung Mar ya. Iya. Oh ya, itu kan yang dari yang dari pekerjaan yang tugas yang sudah Bapak Ibu berikan kan ada yang sudah diberi nilai, ada yang 100 gitu ya. Nah, itu juga bisa share pengalaman mengapa kok umur ini segitu gitu ya. Bisa share di forum Google Classroom, silakan. Sehingga nanti yang lainnya bisa mengikuti. Caranya bagaimana kok bisa seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup Bu, sudah asar, sudah azan. Oh, sudah asar, alhamdulillah. Tidak ada yang bertanya. Cukup ya. Oke Pak Haji, sudah cukup katanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau sudah cukup karena memang sudah jam 3:18 ya, sudah lewat Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, untuk kelas sekolah wajib kita selesaikan sampai di sini ya pembahasannya untuk Google Drive, Google Doc, Google Form maupun Google Slide. Saya harap tadi sebetulnya ingin banyak pertanyaan terkait dengan Google Doc-nya, Google Form maupun Google Slide ya. Tapi tidak ada, saya kira sudah tuntas semua lah Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya jangan lupa dicicil untuk kita belajar mengenai Gmail, chat, kalender, Google Meet, dan Google Sheet. Jangan sungkan Bapak dan Ibu, nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, komunikasikan saja dengan Bu Nurwati, dengan saya ya. Nanti cara-caranya Bapak dan Ibu. Sebetulnya di petunjuk itu semuanya sudah jelas loh Bapak dan Ibu, sudah jelas. Kerjakan secara Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu, cukupkan ya untuk sesi hari ini. Mari kita sama-sama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi data hadir ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang Ibu dan Bapak sebelum hadir isi setelah mengikuti tatap muka seperti ini atau setelah mengikuti rekaman data itu. Jadi fleksibel banget ya. Oke. Sampai jumpa lagi Pak Ibu, silakan boleh link.